Halo semua sobat Siku, saya David Nicholas dari divisi produksi. Di sini akan menjelaskan tentang teknik pengambilan gambar dan juga angle kamera seperti berikut ini. Yang pertama ada bird eye. Bird eye atau mata burung merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil dari hampir atau malah di atas objek yang kita foto. Untuk menciptakan bird eye angle, fotografer atau sinematografer harus mengambil gambar di tempat yang sangat tinggi dari si objek. Biasanya untuk mengambil sudut ini bisa menggunakan drone. Posisi kamera akan selalu melihat ke bawah, dan juga posisi ini sering digunakan untuk mengambil gambar suasana. Kemudian kesan yang diciptakan yaitu menciptakan kesan yang luas. Objek terkesan tak berdaya atau merasa berkuasa dalam melihat foto atau video. Kemudian yang kedua ada high angle. High angle merupakan sudut pandang tinggi yang diambil di atas objek, namun tidak se-ekstrim bird eye, sehingga muka objek masih bisa terlihat oleh kamera. Bagian kepala objek akan terlihat lebih besar daripada kakinya. Posisi kamera high angle akan selalu miring ke bawah. Kemudian kesan yang dihasilkan itu objek terkesan kurang berdaya atau lemah, sama seperti bird eye tadi. Pengamat akan merasa berkuasa dalam melihat foto dan video. Kemudian yang ketiga ada eye level atau normal atau straight angle. Sudut pandang eye level dibuat sejajar dengan mata atau objek yang dibidik. Posisi kamera pun tidak miring ke atas maupun ke bawah. Posisi ini merupakan angle paling netral dan sudut pandang yang paling jujur apa adanya. Posisi ini sering digunakan dalam foto produk di online shop. Kemudian kesan yang dihasilkan, apa yang kamu lihat itulah yang sebenarnya. Proporsi terlihat seimbang, netral, dan seperti kita melihat objek di depan mata kita. Kemudian yang keempat, turun dari eye level, ada yang namanya low angle atau sudut pandang rendah. Sudut pandang ini berada di bawah kepala objek. Posisi kamera akan selalu miring ke atas, namun muka dari objek masih bisa terlihat. Kaki objek akan lebih besar daripada kepala objek. Posisi ini sering digunakan dalam film superhero seperti Avengers, Superman, dan lain-lain lah seperti itu. Kemudian kesan yang dihasilkan itu objek terlihat kuat, besar, dan kokoh. Pengamat akan terlihat takjub dan tidak berdaya. Kemudian yang kelima ada frog eye. Frog eye merupakan sudut pandang kamera terendah. Biasa disebut sudut pandang mata katak. Frog eye diambil dari sudut pandang paling bawah, bahkan menyentuh lantai atau dasar. Fotografer atau sinematografer bisa saja harus tiarap untuk mengambil sudut pandang ini. Frog eye biasanya akan memperlihatkan sudut bawah objek seperti kaki. Kemudian kesan yang ditampilkan terkesan sempit. Objek terlihat kuat, besar, dan kokoh. Pengamat akan terlihat takjub dan tidak berdaya, sama seperti low angle tadi. Setelah mengetahui beberapa teknik dari angle kamera tadi, kita akan masuk ke dalam jenis teknik pengambilan gambar atau shot. Yang pertama, ada extreme wide shot atau EWS. Di sini subjek terlihat sangat jauh dari frame. Biasanya digunakan juga sebagai established shot dan dipakai ketika syuting eksterior. Kemudian yang kedua, ada very wide shot atau VWS. Dalam shot ini, subjek masih terlihat namun lingkungan sekitarnya yang lebih ditonjolkan dan dapat digunakan untuk syuting eksterior maupun interior. Biasanya menampilkan di mana, kapan, dan sedikit informasi mengenai siapa. Yang ketiga, ada long shot atau wide shot. Seluruh tubuh objek atau tokoh masuk di dalam frame. Biasanya menampilkan informasi mengenai di mana, kapan, dan siapa lebih detail. Termasuk juga gender, pakaian, atau kegiatan yang sedang dilakukannya. Yang keempat, ada medium shot atau MS. Medium shot ini menampilkan beberapa bagian dari subjek, seperti dari kepala hingga pinggang. Biasanya shot ini digunakan untuk beauty vlog ataupun lagi mukbang. Yang kelima ada medium close up atau MCU. Untuk medium close up, bagian yang masuk dalam frame hanya dari kepala sampai dada. Kemudian yang keenam ada close up atau CU. Shot ini menampilkan bagian detail dari wajah. Biasanya diambil dari bagian kepala hingga bahu. Yang ketujuh ada extreme close up atau ECU. Shot ini memperlihatkan detail suatu objek dalam jarak yang sangat dekat, seperti mata, hidung, mulut,
jari. Biasanya digunakan untuk menunjukkan benda atau aktivitas yang penting pada penonton. Kemudian yang kedelapan, ada yang namanya two shot, yaitu dalam satu shot terdapat dua objek yang saling berinteraksi. Kemudian yang kesembilan, ada over shoulder shot atau OSS. Shot ini biasanya diambil dari belakang bahu lawan mainnya, seperti contoh yang kami ambil ini. Yang ke-10 ada reverse shot. Shot ini adalah balasan dari shot sebelumnya atau over shoulder shot. Misalnya pada shot sebelumnya, karakter A sedang berbicara dengan karakter B. Pandangannya dari bahu karakter A. Reverse shot ini diambil untuk mengambil reaksi lawan mainnya, yaitu karakter B. Yang ke-11 ada point of view atau POV. Shot ini diambil dari perspektif subjek.